Halo sahabat, Anda sering mendengar tentang penyakit diabetes. Namun, apakah Anda sudah memahami betul apa itu penyakit diabetes? Penyakit diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Diabetes terbagi menjadi dua jenis, yaitu tipe 1 dan 2. Berikut perbedaan keduanya dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi penyebabnya. Diabetes tipe 1 terjadi akibat adanya gangguan yang disebut autoimun, di mana antibodi yang seharusnya melindungi tubuh terhadap infeksi justru menyerang sel tubuh sendiri. Dalam hal ini, yang diserang oleh antibodi adalah sel beta yang terdapat di dalam pankreas. Sementara pada tipe 2, insulin dapat diproduksi dengan normal, namun sel-sel tubuh kurang sensitif sehingga tidak bisa menggunakannya secara optimal. Akibatnya kadar gula darah juga akan meningkat seperti pada tipe 1. Yang kedua, dari segi gejala. Diabetes tipe 1 dan 2 sebenarnya memiliki gejala yang sama seperti mudah haus, mudah lapar, sering buang air kecil, berat badan turun, mudah lelah, pandangan kabur, dan luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Yang membedakan keduanya adalah gejala diabetes tipe 1 biasanya muncul seketika dan berkembang dengan cepat dalam waktu beberapa minggu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, awalnya gejala tidak tampak jelas, tapi secara perlahan gejala akan memburuk. Yang ketiga, dari segi pengobatan, penderita diabetes tipe 1 tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Hal ini menyebabkan penderita diabetes tipe 1 bergantung mutlak pada pemberian insulin dari luar. Sementara untuk penderita tipe 2, biasanya tidak membutuhkan insulin di tahap awal penyakit karena tubuhnya masih menghasilkan insulin. Namun jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan tindakan pemberian obat dan insulin dapat dilakukan. Yang keempat, dari segi usia. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, sedangkan untuk tipe 2 biasanya terjadi pada orang dewasa yang berusia lebih dari 40 tahun. Namun angka ini bukan merupakan patokan yang pasti. Terkadang orang yang berusia lanjut juga dapat mengalami diabetes. Berdasarkan faktor risiko diabetes, seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor risiko seperti memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita infeksi virus tertentu, banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun, walaupun juga dapat muncul pada usia berapapun. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi jika memiliki faktor risiko seperti obesitas, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, kurangnya aktivitas fisik, usia, menderita hipertensi, memiliki kadar kolesterol HDL rendah dan trigliserida tinggi, dan khusus pada wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional atau berriwayat penyakit polycystic ovarian syndrome dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Berikut ini adalah batasan kadar gula darah normal. Yang pertama, tes gula darah 2 jam setelah makan. Yang kedua, tes gula darah setelah puasa. Yang ketiga, tes gula darah secara acak atau sewaktu. Yang keempat, tes hemoglobin untuk gula darah atau HbA1c. Namun perlu diingat, batasan yang dipakai setiap laboratorium mungkin berbeda dikarenakan alat yang digunakan. Sejumlah komplikasi yang dapat muncul akibat diabetes tipe 1 dan 2 adalah penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, neuropati diabetik, gangguan penglihatan, katarak, depresi, demensia, gangguan pendengaran, luka dan infeksi pada kaki yang sulit sembuh, kerusakan kulit akibat infeksi bakteri dan jamur, dan diabetes akibat kehamilan dapat menimbulkan komplikasi pada ibu hamil dan bayi. Pencegahan diabetes dapat dilakukan diantaranya adalah mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam 1 tahun. Berikut ini adalah testimoni dari salah satu pasien penderita diabetes yang telah mengikuti terapi biofisiologi. Saya sudah beberapa kali diterapi dengan Pak Agus ya.
dari HbA1c saya tuh pernah. 9,5. Saya juga angkanya segitu. Sampai ini mengarah nanti Betul. Terus saya di terapi sama Pak Agus beberapa kali ya, hanya 3 kali tok ya. Terus nanti itu diperiksa darah lengkap ya. Itu hasilnya itu di bawah 7. Normalnya kan 7. Itu di bawah 7. 6,6. Kalau laki sama perempuan sama. Jadi kalau saya laki kan harusnya tuh di bawah 7 atau 7 ya. Tapi saya memang di bawahnya itu. Dan saya sendiri nggak pernah loh. Jadi saya divonis diabetes itu 15 tahun. 15 tahun dan HbA1c tidak kurang dari lebih normal. Iya. Jadi mesti di atasnya 7, 8, 9, kadang-kadang 11. Pernah 11 rekor. 11. Jadi kemarin itu di bawahnya 7. Itu luar biasa.